selamat pagi. Semoga adik-adik yang di rumah dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang penuh sukacita. Sudah siap nih mau ibadah kan? Nah, ya hari ini kita mau ibadah minggu adik-adik. Nggak terasa nih, udah 1 minggu berlalu. Kita ketemu lagi deh sama kakak sekolah minggu. Nah, seneng nggak ketemu sama kakak sekolah minggu? Nah, supaya kita lebih bersemangat mau ibadah hari ini adik-adik, kita mau menyanyikan satu lagu pujian dulu ya. Kita hari ini kakak Sari mau ngajak adik-adik untuk nyanyi lagu Matahari Bersinar Terang. Pasti udah lama nih udah gak nyanyiin kan. Kita nyanyi bareng-bareng ya adik-adik ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harap semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harap semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Ya, sudah memuji Tuhan, kita mau membaca Alkitab. Sudah disiapkan Alkitabnya? Ya, sebelum kita baca Alkitab, Kak Sari mau ajak adik-adik yang di rumah untuk bersatu dalam doa. Sudah, kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, dan kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, puji syukur untuk hari ini. Tuhan, kami bangun dalam keadaan yang sehat. Kalaupun saat ini kami ada yang sakit Tuhan, kami percaya Tuhan yang membantu kami memulihkannya, sehingga kami boleh kembali aktivitas sehat seperti biasa. Tuhan, kami ingin menyiapkan hati Tuhan untuk menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan yang berkati hati kami, berkati Kak Sari Tuhan dalam membacakan firman, kiranya boleh menjadi pedoman dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik. Dalam nama Yesus Kristus kami boleh bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, kita sekarang mau baca dari Roma 12 ayat 9 sampai 11. Oke, adik-adik yang di rumah bisa mulai dibuka Alkitabnya dari Roma 12 ayat 9 sampai 11. Ayatnya kakak bacakan, adik-adik nanti bisa lihat ayatnya kakak bikin di bawah ini ya. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan berpura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya adik-adik, ayat kita hari ini banyak ngomongin tentang kasih adik-adik. Kak Sari punya video singkat nih untuk gimana caranya kita menunjukkan kasih di dalam kehidupan kita lah gitu ya. Nanti adik-adik perhatikan apa yang Kak Sari tayangkan setelah ini. Nanti kita bahas bareng-bareng ya adik-adik ya. Oke, yuk kita lihat videonya. Tabby, this one's for you. And what about me? What's the matter, Gumbo? Freckles loves Tubby more than she loves me. She hates me. You didn't get a lollipop for Gumbo? I got only 2. I gave one to Tubby and kept one for myself. I see. Let me tell you the story of Emily. There lived a young girl called Carol. She was 6 years old and a very popular girl in school.
She was friendly and sweet, and everyone wanted to be friends with her. One day, a new girl called Emily came into Carol's class. She was a quiet and shy little girl. She went and sat all by herself in the last row. Carol, who was sitting in the front row, turned back at Emily and smiled to make her feel comfortable. Emily smiled back at her, a little hesitant. The teacher entered the class and began teaching. Soon, the bell rang and it was lunch break. All the children got up and ran out into the garden to play, except Emily. Carol was about to leave the classroom and she looked back and saw Emily sitting all alone, looking out of the window. Carol went up to her and said, Hey, why don't you come and join us? It's fun during the breaks. We all play together. Come. Emily didn't know if she really wanted to go out and play with the others. She was feeling very shy in her new school. But Carol would not leave her alone. She pulled Emily by her hand and ran out of the classroom. She took her out into the garden and brought her to her other friends. Look, we have a new friend. Everyone, meet Emily. Emily, these are my friends. Emily smiled shyly. There was one boy in the group who did not smile back at Emily. He said, No, I'm not going to play with her. I am not playing if she's playing with us. Saying this, he stomped off. Emily started crying and she ran away from everyone. Carol was angry with Tim for his rude behavior, so she made a plan and discussed it with her other friends. Next day, after class, Carol went out to play with her friends. They took Emily with them too. But this time, they did not take Tim along with them. Tim sat all by himself and watched everyone playing together and having fun. He felt really bad. He thought to himself, That's okay. They'll want me to play with them tomorrow. The next day, the same thing happened. Emily, Carol, and all of their other friends were playing together, this time too without Tim. Tim was very angry with Carol for leaving him out. He walked up to all of them and said, How can you all start playing without me? Now, do you realize how Emily must have felt when you chose not to play with her? Tim realized his fault. He apologized to Emily and they all started playing together happily. So, it is never a good feeling if people don't choose you. We should always love everyone the same way. Ya, kita udah lihat ya adik-adik videonya. Apa yang adik-adik lihat dari video tersebut gitu. Kalau Kak Sari mau ngeringkas, jadi adik-adik ceritanya ada satu orang namanya Carol, seorang anak perempuan namanya Carol. Dia ini anak yang populer, adik-adik, temannya banyak. Kenapa dia temannya banyak ya? Karena dia ramah, dia baik, dia ramah gitu ya. Nah, di sisi lain adalah seorang anak perempuan namanya Emily. Emily ini anak baru di sekolah tersebut. Dia itu agak pendiam, agak pemalu gitu. Jadi ketika dia masuk ke dalam sekolah barunya itu, dia duduknya paling belakang dan dia agak-agak malu gitu ya sama siapa ya nih, nggak kenal, diam aja gitu. Nah, suatu saat jam istirahat semua anak-anak main kan, keluar main. Tapi si Emily, karena dia anaknya pemalu dan dia pendiam, dia bingung sama main sama siapa ya. Akhirnya dia cuma duduk aja di kelas. Nah, si Carol ini sangat baik ya, tadi kan kakak bilang dia seorang yang ramah. Dia ngelihat Emily nggak punya teman, sendirian dan duduk, dia akhirnya memberanikan diri untuk ajak aja deh. Akhirnya dia mengajak Emily untuk bermain bersama dan Emily happy, senang sekali karena dia punya teman baru gitu di sekolah yang baru. Tapi adik-adik, sayangnya ketika Emily memperkenalkan teman-temannya ini,
memperkenalkan Emily ke teman-temannya. Ada satu orang teman namanya Tim, dia nggak suka adik-adik sama si Emily. Ngapain sih nih ngajak-ngajak orang baru nggak kenal tuh diajak ke geng kita gitu misalnya. Akhirnya si Carolnya, ya udah kalau kamu nggak ini, kamu main aja sendiri gitu kan. Akhirnya ya udah, si Tim nggak punya teman, sedangkan Carol dan Emily dan teman-teman yang lain bermain gitu. Pada akhirnya Tim sadar kalau oh jadi begini rasanya tidak ditemani, begini rasanya nggak punya teman gitu. Akhirnya si Timnya menyesal dan akhirnya ya udah, Carol dan Emily mau memaafkan dan mereka kembali bermain bersama. Nah, apa sih adik-adik yang bisa kita contoh dari perbuatan dan perilakunya si Emily ini? Emily itu kita bisa belajar bahwa dia menunjukkan kasih adik-adik. Kalau dibilang tadi di ayat kita yang tadi, kita buka lagi adik-adik ya, dari Roma 12 ayat 9-nya bilang gini adik-adik, kasih itu jangan berpura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Jadi dalam hal ini Emily adalah contoh yang baik untuk kita bisa lihat bahwa kasih itu nggak boleh berpura-pura, kasih itu harus jujur gitu. Dia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Menjauhi yang jahat apa sih? Ya menjauhi yang jahat ya kita tidak memilih-milih teman, misalnya kita nggak jahat sama teman, kita nggak cuek sama teman, kita juga melakukan yang baik. Adik-adik dibilang kita harus ramah seperti Emily lakukan ke teman-temannya. Kenapa Emily banyak teman? Karena dia ramah gitu. Adik-adik pernah lihat nggak kalau di sekolah ada orang yang sombong, ada orang yang belagu tapi punya banyak teman? Ada nggak kira-kira? Jarang adik-adik. Biasanya orang yang punya banyak teman tuh orang yang ramah, yang sama siapa aja dia berani langsung menyapa, berani langsung ngobrol gitu ya. Ini ya di ayat 10 juga bilang gitu, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Dalam hal ini Emily bisa kita lihat bahwa dia mau duluan untuk menyapa, ngajak main, berkenalan gitu. Terus yang ayat 11-nya, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi kita juga harus tetap rajin, kita mengasihi orang, tapi kita juga tetap diminta untuk melayani Tuhan. Karena kalau kita mengasihi orang, secara nggak langsung kita juga sudah melayani Tuhan. Gitu. Kita baik sama mama papa di rumah, kita baik sama adik, kita mau jagain adik sebentar, kita mau menghormati guru, kita mau misalnya melayani di gereja sebagai penyanyi, pemusik gitu. Kita secara nggak langsung kita bersikap baik, artinya kita sudah melayani Tuhan gitu adik-adik. Mungkin apa ya, Kak Sari pas melihat ini adik-adik pernah merasa nggak berada di posisi Emily gitu, berada di posisi Emily, dan enak nggak kalau kita datang ke lingkungan baru dan teman-temannya pada cuek sama kita gitu misalnya? Nggak enak ya adik-adik ya, kita pasti merasa aku nggak punya temen, aku dijauhin. Apalagi anak baru di kelas yang baru gitu, kayak sedih gitu. Nah adik-adik, kalau nggak mau itu terjadi pada adik-adik, pada diri kita, jangan lakukan itu ke orang gitu. Seperti yang si Tim tadi kan bilang, kok kamu menjauhi aku? Apa yang dikatakan Emily itu juga kamu sedih kan diperlakukan begitu. Itu juga yang dirasakan oleh Emily. Itu juga yang dirasakan oleh Emily, bahwa dia sedih kalau ada teman yang tidak mau menerima dia gitu. Jadi hari ini adik-adik kita belajar banyak ya soal mengasihi, yang Kak Sari lebih tekankan mengasihi di dalam sekolah sih, pertemanan. Mungkin adik-adik sekarang sudah mulai PTM, sudah mulai ketemu dengan teman, bermain secara langsung, ketemu gitu. Nah di situ adik-adik bisa mempraktikkan kasih seperti yang tertulis di dalam nats kita hari ini. Jangan berpura-pura, kita harus menjauhi yang jahat, kita harus melakukan yang baik, harus saling mengasihi sama teman, harus mendahului, memberi hormat gitu.
Jadi jangan tunggu kita dihormatin orang gitu. Ah, dia nggak nyapa aku, ah dia nggak sopan ngomongnya, ah dia kasar sama aku nggak mau temenan sama dia. Loh, enggak. Alkitab dibilang saat di nats ini untuk saling mendahului, memberi hormat. Nggak apa-apa adik-adik kalau dia belum bicaranya bagus, sopan, dia masih suka misalnya kasar, ngomong kasar, ya nggak apa-apa. Kalian harus tetap memberikan kasih, duluan memberikan kasih. Nanti pada saatnya kita berdoa sama-sama, semoga dia juga sadar dan memperlakukan kita juga dengan penuh kasih gitu ya. Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke aktivitas ya. Aktivitasnya adalah kita bikin video, adik-adik bikin video tentang pengalaman adik-adik masuk ke lingkungan yang baru, seperti tadi Emily. Jadi kalau adik-adik pernah seperti Emily begitu ya, adik-adik cerita aja apa yang kalian rasakan, apa yang kalian alami, dan bagaimana kalian keluar dari situasi tersebut. Misalnya kalau Kak Sari pernah tuh zaman dulu pas masih sekolah, masih SD, Kak Sari kan emang orangnya tidak terlalu banyak ngomong ya, apalagi kalau ada lingkungan yang baru gitu. Kak Sari biasanya akan cenderung diem nih, sama persis kayak Emily, cenderung diem aja, diajak ngomong sedikit-sedikit gitu, jawab sedikit-sedikit. Nah tapi untungnya saat itu ada teman Kak Sari yang baik banget juga seperti Carol, dan dia ngajak main gitu. Sejak saat itu kita jadi teman dekat sampai lulus SD gitu lah ya. Nah mungkin kalian adik-adik ada pengalaman seperti itu ya, diceritain dalam video adik-adik ya. Nah yang kedua, Kak Sari mau kalian berfoto sama sahabatnya, bisa sahabat di rumah, bisa sahabat di sekolah. Bikin satu video, entah pokoknya kalian dalam satu frame gitu ya. Kak Sari mau lihat nih kalian siapa sih temennya gitu ya. Oke, tugasnya itu aja. Adik-adik bisa kirim secepatnya ke Kak Sari. Kalau misalnya hari ini hari Minggu, terus baru ketemu sama temen misalnya hari Senin atau Selasa, ya nggak apa-apa, nanti fotonya dikirim di hari tersebut gitu ya. Gitu. Oke, ada 2 tugas adik-adik ya, jangan lupa ya. Oke, sekarang kita mau persembahan. Persembahannya nanti bisa adik-adik titipkan ke mama atau di scan di QR code yang nanti Kak Sari lampirkan di layar ini ya. Kita mau nyanyi lagu persembahan. Bersyukur, 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 saat ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, telah syukur, bersyukur, saat ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Bersyukur, 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 saat ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Oke, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sekarang dirapikan alat-alat tulisnya, Alkitabnya kita tutup lagi dengan rapi. Kita mau menutup ibadah kita hari ini dalam doa. Oke, semuanya lipat tangan, tundukkan kepala, tutup matanya, kita masuk dalam doa.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, kami sungguh belajar untuk mau menjadi pribadi yang mengasihi teman-teman kami, terlebih juga di keluarga kami. Kiranya Tuhan, kasih Tuhan selalu menjadi pedoman bagi kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang penuh kasih. Ajari kami Tuhan lebih lagi, ingatkan kami Tuhan ketika kami ingin bersikap jahat, ingin bersikap cuek. Kiranya Tuhan, kami selalu mau menjadi pribadi yang mengasihi sesama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kesehatan kami Tuhan, hari lepas hari. Kiranya Tuhan menjaga kami sehat terus Tuhan dalam persekolahan Tuhan dan pendidikan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kami, kiranya tidak menghalangi berkat Tuhan atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik sudah beribadah hari ini. Jangan lupa dengan tugasnya ya. Tetap sehat, tetap semangat bersekolah, dan tetap menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Oke? Terima kasih semuanya. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa. Dadah.